వారసుడు ఆఫ్ 5,000 కోట్లు నన్ను కోరికే తీపి తేనె పట్టులాగా ఇచ్చింది. కానీ మీరిచ్చిన 2 ఏళ్ల కాలం మాత్రం జీవితం ఏంటి? Film ini dimulai dengan memperlihatkan perjalanan sebuah bus. Dalam bus tersebut, ada seorang pria bernama PJ yang terlihat jijik dengan bus yang ia tumpangi. Kemudian kita akan flashback ke beberapa minggu yang lalu. Terlihat bahwa PJ adalah orang yang sangat kaya raya. Ia bahkan membuat sebuah pesta di rumahnya untuk teman-teman kampusnya. Mereka pun berpesta dan bersenang-senang semuanya. Setelah pesta selesai, datanglah seorang pria dan anak perempuannya yang bernama Sindu. Ia mengaku sebagai pacar dari PJ. Namun, secara tiba-tiba PJ langsung memutuskan hubungannya dengan perempuan itu karena dianggapnya berbeda level. Scene lalu berpindah di rumah PJ. Di sana terlihat ada banyak orang yang sedang merayakan ulang tahun PJ. Dan saat itu juga ternyata akan dibacakan surat wasiat dari kakeknya PJ yang sangat banyak. Setelah surat wasiat itu dibacakan, ternyata sebelum PJ menerima semua harta warisan dari kakeknya, ia harus memenuhi syarat-syarat yang diberikan kakeknya, yaitu pertama PJ harus lulus S1 dalam 3 tahun di pendidikan. Kedua, PJ harus tinggal di asrama selama menimba ilmu, dan yang terakhir, mengikuti wajib militer serta sipil di pemerintahan selama 3 tahun. Selain itu, PJ hanya diberikan 500.000 per bulan untuk bertahan hidup. Jika PJ tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut, maka seluruh kekayaan kakeknya akan dibagikan ke panti asuhan, kuil, dan sisanya akan diserahkan ke pengadilan. Dengan kesal, PJ melampiaskan amarah ke pembantunya dan memecat pengacaranya karena membacakan syarat-syarat tersebut. Namun, ternyata PJ tidak memiliki kuasa apapun sebelum ia menyelesaikan syarat-syarat dari kakeknya. Mau tidak mau, PJ akhirnya pergi ke desa tempat asramanya. Di asrama, PJ bertemu dengan Ranjana, sang kepala asrama. Ranjana memberitahu PJ semua aturan yang ada di asrama. Pertama, harus bangun jam 4 pagi untuk berolahraga. Kedua, setelah mengikuti jam belajar, harus bersih-bersih asrama dan desa. Lalu jika diperlukan, harus wajib membantu warga lokal. PJ awalnya menolak, namun Ranjana akan menelpon pengacara PJ sehingga PJ kemudian menerimanya. PJ lalu pergi ke kamar dan melihat kondisi kamar asrama tersebut. Terlihat di sana PJ sangatlah tidak nyaman dengan kondisi kamar tersebut. PJ lalu berkenalan dengan seorang bernama Kana. Pada suatu hari, PJ pergi ke minimarket dan tidak sengaja bertemu dengan mantan pacarnya, yaitu Sindu, yang ternyata masih memiliki rasa cinta pada PJ. Dahulu, PJ menjauhi Sindu karena Sindu pernah melaporkan PJ yang menyontek di kampus lamanya. Kemudian scene berpindah pada PJ yang ingin menemui rektor untuk menyuap rektor agar ia bisa lulus kuliah. Namun, ternyata rektornya adalah Ranjana. Saat itu juga Ranjana menyuruh dosen-dosen yang lainnya untuk mengajarkan hal-hal yang baik pada PJ. Saat PJ akan masuk kelas, ia terkejut karena Sindu berada di sana. Saat di kelas, PJ malah menggunakan headset. Sang dosen yang mengetahuinya memukul PJ saat jam istirahat. Kemudian, saat di kelas seni, PJ mendapatkan peran pelayan yang membuat ia diejek oleh satpam. PJ yang marah kemudian memukul satpam tersebut. Tak hanya itu, saat malam ia juga tidak bisa tidur karena teman asramanya yang selalu mengganggunya. Karena terlalu sering membuat kasus, Ranjana kemudian menghukum PJ. Scene kemudian berpindah pada PJ yang mengikuti kelas militer. Di sana, ia tidak mengetahui semua hal yang dilakukan di militer hingga ia membuat masalah. Saat akan membantu masyarakat, PJ malah tertidur. Kana yang melihat hal itu mencoba membangunkan PJ. Namun, PJ yang tidak suka dibangunkan lalu memukul Kana hingga luka. Ranjana melaporkan kejadian itu pada keluarganya Kana, dan keluarganya Kana membawa PJ ke rumah mereka. Sesampainya di sana, ternyata PJ tidak dihukum. Ia malah diberikan makan oleh ibunya Kana.
Ibunya Kana sedih karena Kana jarang pulang ke rumah untuk kuliah. Keluarga Kana harus bersusah payah untuk membiayai biaya kuliah dari Kana. Selain itu, mereka memaafkan PJ dan memberitahu penyakit liver yang diderita Kana. Kemudian, pengacara PJ menelpon PJ dan memberitahu bahwa setelah 3 bulan belajar, PJ harus menjadi ketua himpunan mahasiswa. Sang guru sains yang mabuk memberikan saran agar PJ membuat pesta dan memberikan uang pada sebagian mahasiswa agar ia bisa menjadi ketua himpunan mahasiswa dengan mudah. Namun pesta itu tidak berjalan dengan lancar karena ada yang melaporkan pesta itu pada Ranjana. Ranjana datang ke pesta itu dan mengetahui niat buruk PJ. Hal itulah yang membuatnya harus dikeluarkan dari kampus. Di sisi lain, Ranjana kecewa dengan anak-anak yang sekamar dengan PJ karena mereka telah berubah dan mengikuti gaya hidup PJ. Para mahasiswa itu pun berjanji untuk tidak melakukan hal itu lagi dan akan menjauhi PJ. Saat PJ di perjalanan, ia melihat 2 anak yang sedang berteduh. PJ lalu mengantarkan 2 anak itu dan teringat kenangan masa kecilnya. Di samping itu, ia juga teringat kenangan buruknya yang ternyata kedua orang tua PJ telah tewas karena kecelakaan. Saat PJ akan meninggalkan asrama, Kana memberikan sebuah kotak dari Ranjana pada PJ. Kotak itu berisi foto keluarganya PJ. Ternyata, ayahnya PJ dulu berkuliah di tempat PJ berkuliah saat ini. Namun, ayahnya PJ malah menikah dengan gadis dari desa yang membuat nama keluarga mereka tercoreng. Namun kemudian, kakeknya PJ memaafkan ayahnya PJ dan yakin bahwa ayahnya PJ bisa membangun desa itu. Kakeknya PJ ingin PJ mengikuti jejak ayahnya. Ternyata Ranjana adalah paman dari PJ. Ranjana kemudian memberikan satu kesempatan lagi pada PJ. PJ kemudian mulai merubah sikapnya dan teman-temannya mulai kembali pada PJ. Kini PJ sudah berubah menjadi lebih baik. Kemudian dengan bantuan Kana, PJ mencoba untuk mencari tahu masalah yang ada di kampus dan desa. Namun ternyata masalah yang sebenarnya adalah PJ. Mereka berkata bahwa masalah akan hilang jika PJ pergi dari asrama. Kana kemudian memberitahu semua orang untuk memberikan PJ kesempatan terakhir. Hari demi hari sikap PJ mulai berubah dan mulai membantu semua orang. Melihat PJ yang sudah berubah, Sindu kemudian kembali berpacaran dengan PJ. PJ menyelesaikan semua masalah, baik masalah di kampus maupun di desa. Sin berpindah di hari pemilihan ketua himpunan mahasiswa. Saat itu, saingannya PJ mencoba menjatuhkan PJ karena PJ terlambat datang. Namun, pada akhirnya PJ berhasil menang dan terpilih. Hari demi hari berlalu, hingga PJ pun akan wisuda. Saat akan wisuda, saingan dari PJ berkata bahwa semua yang dilakukan PJ adalah pencitraan untuk mendapatkan warisan dari kakeknya. Namun, Kana langsung menjelaskan semuanya. Ternyata sebelum PJ wisuda, ia menemani Kana yang sudah divonis mati karena penyakitnya. PJ mencoba meminta warisannya pada pengacaranya, namun ditolak. Kemudian, pengacaranya berkata bahwa jika PJ tidak bisa memenuhi syaratnya, PJ hanya akan diberikan 600 juta. PJ kemudian memilih untuk mengambil 600 juta itu untuk membiayai pengobatan Kana dan menyumbangkan sisa warisan kakeknya. Kini PJ sadar bahwa harta bukanlah segalanya. Ranjana kemudian menjadi bangga pada PJ. PJ lalu berterima kasih pada semua dosen yang telah mengubah dirinya menjadi lebih baik. Di akhir film kemudian dijelaskan bahwa jika PJ merelakan semua hartanya dengan tujuan yang baik, semua harta itu akan dikembalikan pada PJ. PJ yang mendengar itu tidak menyesal dan marah karena ia lebih bangga dengan dirinya yang sekarang yang sudah menjadi lebih baik. Dan film pun selesai.